各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi. Ya, 首先感谢天师的Namo Buddhaya. Ya, selamat pagi semuanya, salam sehat untuk semuanya. Setiap detik dalam hidup adalah perjalanan, dan setiap perjalanan adalah pelajaran. Pelajaran itu jika kita pelajari dengan baik-baik, itulah pengalaman. Namun pelajaran itu terkadang kita tidak sempat untuk belajar. Hari ini lebih detail bisa kita renungkan dan belajar dari penjelasan dari Ibu Sinta dengan topik 最初我不知明天如何. Awalnya tak ku tahu hari esok. Ya, saya Charles mempersilahkan Ibu Sinta untuk membabarkan topik hari ini. Dipersilahkan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Salam bahagia. Tuhan, Sangti, memang tidak menjanjikan hidup mudah. Namun Tuhan menjanjikan pasti ada kemudahan di setiap kesulitan. Paling tidak, mau tidak mau, suka tidak suka. Pertanyaannya, apakah kita menghendaki membaca Tripitaka, belajar ajarannya, sabda syair-syairnya? Hidup itu adalah realita. Maka belajarlah sadar dan damai untuk menghadapi setiap perjalanan kita. Kamu mungkin tidak merasa dilindungi atau pauyo. Namun Tuhan, Sangti, mengganti namamu dari kekurangan, perjuangan, tidak bisa maju-maju, menjadi dilindungi atau pauyo. Kalau Hokkyannya, Popi, menjadi sejahtera, lebih dari cukup. Setiap kali Anda menyebut diri Anda dengan apa yang Tuhan Sangti beri nama Anda, hal itu semakin mendalam di dalam diri Anda. Itu akan mengubahmu. Gagal merencanakan sesuatu yang baik, sama halnya merencanakan kegagalan. Dan menghadapi hari esok dengan sukses. Sebuah pepatah berkata, gagal merencanakan sesuatu yang baik, gagal merencanakan sesuatu dengan baik, sama halnya merencanakan kegagalan. Pepatah ini ada benarnya jika kita tidak mempersiapkan rencana dengan baik. Tentu rencana itu akan menjadi tidak maksimal atau bahkan merugikan. Namun apakah ini berarti kita harus menjadi seorang perfeksionis yang mengatur segalanya secara detail sampai yang terkecil, kemudian barulah kita berani melangkah? Kehidupan dalam dunia ini memang perlu direncanakan dengan baik. Namun, bukan berarti hal ini harus membuat kita menjadi khawatir dan terbebani dengan semua perencanaan yang belum tentu terjadi seperti yang kita harapkan ataupun kita takutkan. Kisah hidup menunjukkan bahwa perencanaan yang matang akan memberikan kepastian yang lebih baik daripada perencanaan yang sembrono. Namun tidak sedikit perencanaan yang baik dapat membuahkan kegagalan. Lalu bagaimanakah kita dapat menyingkapinya? Terkadang kita cemas menghadapi hari depan dan esok hari. Bagaimana? Lucu enggak? Ada orang maju mundur berancang-ancang akan melompat di pagar.
tapi pagarnya tidak ada. Sekali lagi, lucu enggak? Ini orang semakin menakuti dirinya sendiri untuk menghadapi hari esok yang belum datang. Yang belum datang sih, kan aneh. Jadi kadang-kadang begini, belum apa-apa, nanti sudah tanya. Nanti bagaimana caranya Lause? Jalannya kemana? Lewat mana? Naik apa? Kamu jangan tanya jalannya kemana, arahnya kemana. Kamu kan masih di dalam rumah. Keluar sajalah kamu dulu. Nanti jika kamu sudah keluar, baru bisa lihat jalan. Jadi kita kadang-kadang yang menjadi sulit itu adalah untuk memulai. Jangan takut melihat hari esok. Itu belum datang kok. Buat apa menakuti sesuatu yang belum datang? Dan sebaliknya, jangan lama meratapi masa lalu. Tidak akan kembali. Katakanlah pada dirimu sendiri bahwa pahit, penderitaan, kesusahan masa lalu adalah bukan penderitaan sesungguhnya. Itu menjadikan pelajaran penting bagi dirimu sendiri supaya kamu jangan salah jalan pada masa sekarang. Ya, dengan gagah perkasa. Hari esok jangan ditakuti. Silakan datang saja. Jadi sesungguhnya yang penting bagi kita adalah bukan meratapi hari kemarin, mencemasi hari esok. Laksanakan tugasmu hari ini dengan baik. Selesaikan semua pekerjaan. Selesai. Dengan engkau bisa mengelola hari ini dengan baik, semua pekerjaan tuntas, itu semua dengan mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Bacaan kitab suci mengingatkan bahwa kita tidak berkuasa atas hari esok. Perencanaan yang matang adalah baik, tetapi ingatlah, apapun hasilnya, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Ketidakpastian akan masa depan jangan membuat kita berhenti berkarya dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Apa yang kita kerjakan di depan, kita berserah kepada Buddha. Sebab penceramah berkata bahwa kita tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Buddha yang melakukan segala sesuatu. Sebaliknya, jika orang khawatir akan masa depan, penceramah berkata, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi apa yang harus kita perbuat? Rencanakanlah segala sesuatu dengan baik, tanpa khawatir akan hasilnya. Lakukan dan kerjakan apa yang dapat kita perbuat hari ini dengan sukacita. Tentang masa depan, kita serahkan kepada Buddha yang menentukan hasilnya. Namun ingat, sesuai pola tingkah kita. Sekian topik pada pagi hari ini. Saya Sinta
acara saya kembalikan kepada Saudara Charles. 好，谢谢。Ya, kita telah bersama-sama mendengarkan dengan jelas ya isi topik pada hari ini. Ya, untuk bisa mengetahui kejelasannya, maka kita bisa bandingkan dan analogikan lagi pembelajaran hari ini ke dalam sebuah cerita yang berjudul Mencari Kerja yang akan dibawakan oleh Hong Lausi kita. Dipersilakan. 谢谢。我们各位家人大家好。 Semuanya pagi. 好，我们现在来听一个很好听的故事，就是寻找工作。 Ya, sekarang mari kita simak ya sebuah cerita drama sejati yang menarik yang judulnya Mencari Kerja. 就是有一个高材生哈，他就是很好的成绩，就是在学校表现很好，成绩很好，就是高材生。那他毕业了以后，大学毕业了以后，就是到处去找工作，结果都没有找到一份适合的工作，因为他一直觉得说自己就是一个高材生，所以他站在这个社会上可以找到更好的工作、更高的工资哈。 Ya, cerita diawali dari seseorang mahasiswi yang baru saja lulus dengan prestasi dan nilai yang terbaik. Ya, setelah setahun kira-kira mencari kerja ke sana ke sini, ternyata tidak ada yang begitu cocok. Merasa dirinya lulusan yang terbaik, merasa dirinya lebih unggul dari orang lain. Ia selalu meminta gaji upah yang lebih tinggi dari harga pasaran. 那他的父母呢？不管他的父母怎么劝他，他都不要听。他总觉得说，我就是一个好学生，一个高材生，应该得到很高的薪水才对啊。他父母就觉得说，呀，他自己的女儿为什么那么固执？他不听父母的劝。 Ya, walaupun telah dinasihati berulang kali oleh orang tuanya, ia selalu berkata bahwa ia adalah siswi terbaik dan pantas mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jadi orang tuanya sering-sering menasihati dia, tetapi tidak tahu mengapa si putri itu selalu menutup dirinya dan selalu menunjukkan sifat keras kepalanya. 那有一天呢，他的妈妈就说：“呀，那你在家没事，那你就陪我去菜市场。” 卖水果好了，他们就去卖水果。那他们把这个水果摆出来的时候呢，这个母亲她就跟这个孩子说：“我们的梨，就是卖18000，都不能够少。那可是这个巴沙拉呢，才15000而已啊，他开价18000。” Ya, lalu suatu hari si ibu dari putri tersebut mengajaknya ke pasar untuk menemaninya berjualan buah-buahan. Ketika seorang pembeli menanyakan harga buah pir per kilonya, ibu itu menjawab Rp18.000, tidak bisa kurang sepeser pun. Sementara harga pasarannya itu per kilo Rp15.000. 那很多来买梨的人，他这个买家就听到这个价钱那么贵，他们一定是会跑到别个地方去买嘛。那他这女儿就很好奇的问妈妈，她说：“妈妈，你为什么这个哈干涅不能够这个价钱不能够少一点呢？”她的妈妈就回答，她说：“我们的梨就是最好的，不能够少。” Ya, beberapa pembeli orang membeli pir ya dan pindah ke penjual yang lain karena harganya jauh lebih terjangkau. Namun tersebut tetap pada pendirian awalnya. Lalu dengan heran putrinya bertanya, "Kenapa tidak dikasih kurang sedikit, Bu?" Ibunya menjawab, "Ya karena buah pir kita itu buah pir yang terbaik di antara semuanya." 哇，他的女儿就跟他妈妈说，她说这个梨都是一样啊，她很不高兴就是生气，就跟他妈妈说，其实他梨就是一样的，我们的梨就是最好的。那他的妈妈还是坚持，就是我们的梨就是最好，所以就是要卖最贵。 Ya, tapi saya melihatnya sama aja. Lagi pula buah pir, ya buah pir, apa bedanya? Protes si putrinya. Lalu ibunya
berkata dengan tegas, tidak, buah pir kita tuh yang terbaik, kita pantas menjualnya lebih mahal daripada yang lain. 那从早上到下午，时间就过得非常的快啊。那这个旁边卖梨的人呢，他们都把这个梨啊降到13000块卢比。那很多人就很有兴趣去买这个便宜的梨呀。可是他的母亲她就是不要降价，她就觉得说这个梨就是最好，所以就是要卖最贵。Lalu waktu terus berlalu ya, ketika hari mulai siang, ya para pedagang yang lain menurunkan harga pirnya menjadi 13.000 rupiah per kilonya. Meskipun banyak orang yang tertarik pada buah pirnya, namun ibu itu tidak mau menurunkan harga seperti para pedagang yang lainnya. Dengan alasan yang sama, buahnya lebih baik, buahnya yang terbaik. 那到了下午，他们旁边这些摊位梨都卖完了，可是他的母亲，他们的梨就是还没有卖出去。然后妈妈那个女儿就抱怨：“你为什么不要跟他们一样？”所以他女儿就生气啊。Ya, ketika waktu menunjukkan pukul 12 siang, para pedagang yang lain beranjak pulang karena barang dagangannya telah habis terjual. Kini tinggal ibu itu seorang diri. Kenapa ibu tidak mengikuti mereka saja? Keluh putrinya. 他的妈妈又回答：“她说我们的梨就是最好的。” Lagi dan lagi ibunya menjawab dengan sama, buah pir kita yang terbaik. 那当他们收拾这个卖不完的梨要回家的时候，刚好有人走过去他们的身边，他就问：“你那个12000要不要卖啊？”他的母亲就说：“好啊，卖。” Ya, ketika mereka berbenah hendak pulang, ya setelah mereka berkemas-kemas mau pulang, ada orang yang kebetulan melewati tempat mereka berjualan dan menawar pirnya dengan harga 12.000 rupiah per kilonya. Lalu akhirnya si ibu itu melepaskan dagangannya. Ya udah 12.000 rupiah. 哇，他的女儿呢，对这个妈妈这个举动就很好奇，也很生气。她说：“我们在这边从早上到下午浪费这么多的时间。”结果你只卖12000，为什么早上的15000你不要卖呢？ Ya, merasa aneh dengan tindakan ibunya, putrinya bertanya dengan nada yang sedikit kesal. Nah, kita sia-sia menghabiskan banyak waktu loh di sini. Toh akhirnya terjual 12.000 aja. Kenapa tidak dari tadi pagi menjualnya dengan harga 15.000? 他的妈妈呢就说：“那你为什么浪费1年的时间，不要接受有一份标准的工作？你认为你很优秀，你可以申请加薪啊，对不对？”那母亲就这样回答他。 Ya, lalu si ibunya menjawabnya begini. Nah, terus kenapa kamu juga menyia-nyiakan waktu kamu 1 tahun? Kenapa kamu tidak menerima pekerjaan dengan gaji standar dari dulu? Kalau kemudian terbukti kamu memang pintar, terbukti kamu yang terbaik, ya kamu bisa mengajukan kenaikan gaji, jawab ibunya seperti itu. 哇，他的女儿听到这个话，她就知道哦，妈妈今天这个举动就是要让她能够清醒，能够意识到。 Ya, pada akhirnya putrinya tersadarkan. Ternyata tindakan ibunya yang untuk dia mungkin agak aneh ya, itu ternyata sebuah upaya ibunya untuk menyadarkan dirinya. 所以俗语就说，没有很好的策划，相等于准备失败。 Ya, ada sebuah kata-kata yang mengatakan gagal merencanakan sesuatu dengan baik sama halnya merencanakan kegagalan. 与成功的面对明天。 Lalu menghadapi hari esok dengan sukses. 所以呢，中庸他就教我们中庸就说过一句话，他说：“凡事预则立，不预则废。” Ya, Jong Yong ada pernah berkata ya, satu kalimat yang isinya yang mempunyai arti, bila kita tidak mempersiapkan dengan baik-baik, maka masa depan ya, apa yang akan terjadi ke depannya itu akan menjadi kacau.
那人呢，要吃得苦中苦，方为人上人啊。Ya, manusia ya, kita semua itu harus bisa makan kesulitan, harus bisa makan pahit untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. 第三个，我们来学习圣人的教导跟经验，就是要少走不好的路、冤枉的路。Ya, lalu ajaran dan pengalaman dari orang-orang yang bijak ya, kita dapat diajarkan ya, kita bisa belajar dari mereka bahwa kita harus bisa mencari dan juga memilih jalan yang benar. 再来就是很多聪明的人，就是聪明的人，可是他不一定会成功。其实成功的人就是要脚踏实地，按部就班。 Ya, lalu yang terakhir ya, banyak sekali ada orang pintar di luar sana, tetapi yang sukses itu tidak semuanya. Maka orang yang sukses adalah mereka yang dapat membumi dan juga mengikuti langkah-langkahnya step by step. 所以要交代各位家人哦，其实很多人很聪明，但不一定成功。为什么？就是上面这个故事就告诉我们，人有很多的欲望，他不愿意去接受这个事实啊。有时候是过于骄傲啦，就是过于骄傲，太狂妄了，狂妄自大了。 Ya, jadi kita tahu ya bahwa ya banyak sekali orang di luar sana itu sebenarnya punya skill set yang bagus. Mereka memang bisa dikatakan pintar, lebih unggul dari yang lainnya. Tetapi tidak menjamin bahwa orang-orang pintar tersebut itu semuanya pasti bisa dikatakan sukses. Ya, karena seperti apa yang kita telah dengarkan di dalam cerita, ya putrinya itu sangat pintar, tetapi akhirnya memilih jalan yang seperti itu karena biasanya mereka memiliki rasa kesombongan, rasa kebanggaan yang begitu berlebihan. 所以我们都必须要接受要反思，要接受这个现实，就是说更好、更聪明，有时候也是要主观，所以我们认为最好的，别人不一定是认为最好，所以我们要记起来哦。 最好的自己不一定是别人的需要或有用的。 Ya, kita bisa mengingatnya. Mungkin bagi kita yang terbaik, tetapi di mata orang lain belum tentu. Karena di dunia ini semuanya full ya dengan kompetitif ya. Semuanya juga pasti ingin menjadi yang paling baik. Mungkin kita merasa kita mempunyai suatu kemampuan yang lebih unggul dari orang lain, tetapi tidak tentu. Ya, menjadi sebuah sesuatu yang dapat dilihat, yang bisa diambil dari orang lain. Jadi meskipun kita merasa kita memang lebih unggul dari orang lain, tetapi sebenarnya belum tentu di mata mereka kita adalah orang yang seperti itu. 所以不要忘了哦，不要忘记了这个俗语说，他说没有很好的策划，相等于准备失败和成功面对明天。 Ya, jadi sekali lagi jangan kita lupakan ya kata-kata ini, yaitu 没有很好的策划相等于准备失败, yaitu gagal merencanakan sesuatu dengan baik sama halnya merencanakan kegagalan. Lalu 成功面对明天, yang artinya menghadapi hari esok dengan sukses. 好，那我们进入到这个自学思考，我们就列3个大纲。 Ya, sekarang kita memasuki ke seksi renungan untuk kita bisa belajar sendiri. 第一个就是你的一生当中，你经过多少的失败、失望？好，那你要怎么？那么你要怎么？你要如何呢？ Ya, terdiri dari 3 pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Diawali dari yang pertama, pernahkah kita alami ya dalam kehidupan Anda bahwa banyak sekali menghadapi kegagalan, menghadapi kecewa, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana tanggapan kita? 第二个就是有时候你有没有觉得事情进展得很顺利，财运也是从这里到那里了，那有时候你会感到很惊讶，那么又如何呢？
Lalu poin yang kedua, pernahkah dirasakan? Terkadang Anda alami kelancaran, rezeki datang dari sana sini, hingga Anda pun keheranan. Lalu bagaimana? 第三个，什么承诺？起初我不知明天，明天我将是美好而顺利的。那接下来你预计会发生什么事呢？ Ya, lalu poin yang ketiga, poin yang terakhir, komitmen apa? Ya, awalnya tak ku tahu hari esok. Hari esok ternyata baik dan lancar. Lalu antisipasi apa selanjutnya? 好，那我们回去要自己思考哦。那我们接下来就是要把活动交给齐峰带我们来做这个神圣的祷告。 Ya, sekarang kita memasuki doa bersama. Ya, kita bisa mempersiapkan pikiran kita, hati kita untuk memasuki doa bersama ini. Seperti biasa, saya akan membacakan 1-2 kata, lalu kita semua di sini akan mengikutinya. Ya, saya mulai doanya. Ya Buddha, Ya Buddha, jauhkan kami dari kegagalan. jauhkan kami dari kegagalan. Lancarkan rencana Lancarkan rencana pada suatu hasil yang baik. pada suatu hasil yang baik. Tunjukkan jalan perencanaan Tunjukkan jalan perencanaan yang matang yang matang dan berilah kepastian dan berilah kepastian yang lebih baik yang lebih baik daripada perencanaan yang sembrono. Pastikan ada kemudahan di setiap kesulitan hidup ini. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Bensi释迦 Moni Fo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天恩师的阿弥陀佛。Ya, setelah doa ini, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan selalu menutupnya dengan membacakan ya suatu sabda syair kearifan. Ya, sebelum kita membacakan versi Indonesianya, mari kita bersama-sama mendengarkan versi Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Laosu kita. 法句经186-187，即使天降金币的雨，欲望也不会满足。欲乐只有小小的甜头，却有很大的苦果。如此的明了，即使对天上的快乐，智者也不觉其乐。佛弟子只乐于断除爱染。 Ya, sekarang kita bersama-sama membacakan versi Indonesianya yang sudah terpampang di layar depan. Ya, kita bersama-sama membacakan pada 15 186 sampai 187 dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Nafsu keinginan tidak akan terpuaskan meskipun oleh hujan uang emas. Orang yang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan hanya membawa sedikit kepuasan, namun akan lebih banyak membawa penderitaan. Para siswa Sang Buddha bergembira dengan melenyapkan segala nafsu keinginan. Ya, kita bacakan sekali lagi ya, 1, 2, 3. Nafsu keinginan tidak akan terpuaskan meskipun oleh hujan uang emas. Orang yang bijaksana memahami bahwa nafsu keinginan hanya membawa sedikit kepuasan, namun akan lebih banyak membawa penderitaan. Para siswa Sang Buddha bergembira
dengan melenyapkan segala nafsu keinginan. Ya. 好，以上那祝福各位家人学习愉快，身体健康。好，以上。